Baik teman-teman, kita lanjutkan ke bab 12. Jadi di bab 12 ini kita akan melanjutkan lagi kata sifat. Ya, kita kan sudah belajar kata sifat. Di bab ini kita akan belajar positif lampau dan negatif lampau ya. Di sini kita langsung masuk ke bunpo nomor 1 ya, bentuk lampau kata sifat. Meisi dan nake ya. Jadi nake ya atau kata sifat bentuk na, akhiran na atau sama dengan Messi. Messi itu kata benda ya. Kita lihat contohnya di sini ada ame. Ame kalau kata benda ya. Ame ditambah des ya. Kalau kata sifat itu nanya hilang ditambah des ya. Jadi sama. Ame des atau yume des ya, nanya hilang. Kemudian kalau lampau jadi ame desta kan ya kalau kata benda. Kalau kata sifat juga sama, nanya hilang ditambah dengan desta. Kita lihat di sini. Ditambah desta ame desta, nanya hilang ya. Yumeina nanya hilang ditambah desta yume desta, seperti itu. Kemudian kalau negatif lampaunya seperti apa? Kalau kata benda kan ame dewa atau ame ja arimaseng. Tapi kalau kata sifat sama ya, tinggal nanya hilang yume ditambah dengan dewa atau ja arimaseng. Yume dewa atau yume ja arimaseng. Kemudian ini negatif ya. Maaf, ini negatif. Kalau negatif lampaunya adalah ini negatif ya. Negatif. Ini negatif. Kalau ini negatif lampaunya itu adalah kalau ame jadi ame dewa atau ja arimaseng, ame dewa atau ame ja arimasen deshita ya, seperti itu. Kemudian kalau nakeoshi ya atau nake itu yume nanya hilang, yume dewa atau yume ja arimasen deshita. Kino ame ja arimasen deshita. Kemudian kalau ike ya, kata sifat akhiran i itu seperti apa? Kalau positif ya, positif lampaunya itu adalah sumetai ya. Di sini tetap ada i-nya, sumetai des ya, sumetai des. Kemudian kalau positif lampaunya i-nya hilang ya. I-nya hilang ditambah dengan kata des, sumeta kata des. Positif lampaunya adalah sumetai, i-nya hilang jadi sumeta kata des ya. Kalau negatif itu kan sumetai i-nya hilang jadi ditambah atau diganti dengan kunai des ya, sumetai jadi sumeta kunai des. Kalau negatif ya, negatifnya itu sumetai i-nya hilang diganti dengan kuna kata des. Kuna kata des ini harus dihafalkan ya teman-teman, sumetai des jadi sumeta kata des. Kalau sudah hafal bentuk ini, cara menghafalnya seperti apa? Misalkan itu kan ada kata sifat dasar 1 sampai 70 ya. Itu cara menghafalnya misalkan dari atas kireina itu diganti dengan positif, negatif, positif lampau dan negatif lampau. Kalau saya dulu cara belajarnya seperti itu. Jadi disebutin dari satu, misalkan kireina jadi kirei des, terus negatifnya apa? Kirei ja arimasen, kirei deshita, kirei ja arimasen deshita. Ya seperti itu ya cara menghafalnya. Jadi disebutin dari positif, positif lampau, negatif lampau, disebutin semuanya sampai 1 sampai 70 itu ya, seperti itu. Terus kemudian kalau ikeosinya juga seperti itu ya. Jadi urut dari 1 sampai 70 itu disebutin satu-satu. Kalau udah seperti itu, udah hafal ya, udah hafal dengan baik, maka kalau kita buat contohnya juga atau mengerjakan soal, kita akan mudah. Kalau sudah hafal, kita masuk ke contohnya ya. Di bunpo nomor 2 ini ada Messi dan ini contohnya ya. Contoh yang Nakayoshi dan Messi ya. Kita lihat Kyo wa yuki desu ya. Kyo wa yuki desu, hari ini ya. Hari ini positif ini ya, berarti hari ini. Salju, hari ini salju ya, seperti itu. Hari ini salju. Terus kyo wa hari dewa arimasen ya. Hari ini tidak cerah, hari ini tidak cerah. Negatif keterangan hari ini ya.
Terus, nah ini lampau. Kita lihat contoh berikutnya. Kino wa yuki deshita. Kino wa yuki deshita. Kemarin itu salju. Ya, kemarin salju. Kata benda ya, mesinya. Terus kemudian kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada ototoi. Ototoi wa yuki dewa arimasen deshita. Ototoi wa yuki dewa arimasen deshita. Jadi negatif lampau ya ini. Dewa arimasen atau ja arimasen deshita ya. Kemudian ada percakapan di sini. Kyo tonari no apato wa shizuka desu ne. Kyo tonari no apato wa shizuka desu ne. Hari ini apartemen sebelah ya, apartemen sebelah shizuka tenang ya. Shizuka desu ne. Tenang ya, ini berarti positif ya, positif, hanya positif. Kemudian mainichi shizuka dewa arimasen karena setiap hari tidak bisa tenang ya, tidak tenang seperti itu. Kemudian jawabannya ya di B ini kino ya, kino wa shizuka dewa arimasen deshita ka. Kino wa shizuka dewa arimasen deshita ka? Dia tanya, kemarin apakah tidak tenang? Ya, maksudnya tidak berisik tadi ya. Kemarin apakah tidak tenang? Terus kemudian dijawab, kino mo shizuka deshita. Kemarin pun itu tenang ya. Shizuka tenang ya. Tenang itu maksudnya adalah tidak berisik, mungkin seperti itu. Positif dan negatif. Kemudian positif lampau dan negatif lampau ya. Di meisi dan kata sifat. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan ke bunpo berikutnya. Di sini ada kata sifat i. Kita lihat contohnya di sini ada Bandung wa samui desu. Bandung wa samui desu. Jadi Bandung itu samui dingin. Bandung dingin ya. Kemudian Sumatera Shima ya. Sumatera Shima wa samukunai desu. Sumatera Shima ini kanji Shima ya. Jadi Pulau Sumatera itu samukunai tidak dingin ya. Pulau Sumatera tidak dingin. Kemudian di sini ada kino egao mimashita. Kemarin melihat film. Omoshirokata desu. Menyenangkan. Omoshiro itu menarik atau menyenangkan ya. Kino egao mimashita. Kemarin melihat film. Terus omoshirokata desu. Menarik atau menyenangkan. Terus kono ryori wa. Contoh berikutnya. Kono ryori wa amari oishiku nakatta desu. Ya, kita kan sudah belajar amari yang artinya tidak terlalu ya. Artinya adalah kono ryori wa, masakan ini tidak terlalu enak. Oishiku nakatta desu. Negatif lampau ya, mungkin dia maksudnya adalah dia sudah makan tapi dia berceritanya baru besoknya ya, seperti itu. Ini mungkin ceritanya seperti itu. Atau nggak harus kemarin juga ya, dia sudah makan dan kemudian dia ngomong ya. Jadi kata kalimatnya ini karena dia sudah makan, jadi dia kan lampau ya. Jadi sudah berlalu, jadi udah dia makan. Kono ryori wa amari oishiku nakatta desu. Makanan ini tidak terlalu enak. Kemudian contoh berikutnya di sini ada kyo wa ii tenki desu ne. Kyo wa ii tenki desu ne. Hari ini cuacanya bagus ya, atau cuacanya cerah. Ii tenki. Kyo wa ii tenki desu ne. Hari ini cuacanya bagus. Kino mo yokatta desu yo. Kemarin juga bagus loh. Kemarin juga yokatta. Nah, di sini ada sedikit pengecualian ya. Kalau untuk kata sifat kan kita udah belajar nih ya. Kata sifat positif, negatif. Khusus untuk i des yang artinya baik atau bagus. Bagus. Negatifnya adalah ya. Negatifnya itu kemarin belajar nggak ya? Kalau kemarin nggak belajar mungkin kelewatan ya, maaf teman-teman. Tapi kalau untuk positif dan negatifnya ini adalah kalau i ya i des ya, positifnya udah seperti ini ya. Terus kalau negatifnya adalah yokunai. Yokunai. I des jadi yokunai des. Ini positif, negatif. Ini khusus i des ya. Artinya tetap
bagus, artinya berarti kalau negatif tidak bagus. Ya, tidak bagus. Kemudian kalau lampaunya bagaimana? Yaitu adalah yokata. Yokata des. Yokata des. Kalau negatifnya bagaimana? Yoku na kata des. Jadi i-nya itu berubah jadi yo. I-nya itu berubah jadi yo. I des, yokunai des, yokata des, yokunakata des. Ya, ini pengecualian untuk i ya. Untuk i des ini. Ini hanya berlaku untuk i des ini ya teman-teman. Maaf ya kalau kemarin kelewat ya. Ini dihafalin juga. Kita lihat di sini kyou wa ii tenki desu ne. Ya, contohnya yang tadi ya. Kyou wa ii tenki desu ne. Oh, ini lampau. Ini positif lampau. Positif lampau ya. Kino mo yokatta desu yo. Kemarin pun. Ya. Kemarin juga ya. Bagus lo. Yo-nya itu artinya lo. Ne, kalau ne itu biasanya diartikan ya. Kyou wa ii tenki desu ne. Hari ini cuacanya bagus ya. Seperti itu. Kemudian kalau yo itu kino mo yokatta desu yo, artinya lo. Kemarin pun ya, atau kemarin juga bagus lo. Kemudian kita lihat contoh lagi, contoh berikutnya, sono mono wa amari yokunai desu. Yokunai desu. Sono mono, jadi barang itu amari yokunai ya, ini negatif. Sono mono wa amari yokunai des, barang itu tidak terlalu bagus, seperti itu artinya. Kemudian ini negatif lampau, yokunakata des, negatif lampau. Rido sang no taichou wa, rido sang no taichou, jadi taichou itu adalah keadaan tubuh ya. Keadaan taichou itu keadaan tubuh ya. Rido sang no taichou wa kino yokunakata des, kemarin tidak terlalu baik ya, keadaan tubuhnya itu tidak terlalu baik. Rido san no taichou wa, keadaan saudara Rido itu kemarin tidak terlalu baik ya teman-teman. Untuk kata sifat ini harus dihafalin ya. Ini pengecualian untuk i dan i, positif, negatif, dan positif lampau dan negatif lampaunya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bunpo nomor 4. Di sini ada nani wa yori ya, nake atau ike des. Kalau sudah hafal kita akan lanjut. Kita lihat di sini yori. Yori itu artinya apa? Yori itu adalah perbandingan atau membandingkan dua hal yang artinya adalah lebih daripada atau dibandingkan dengan ya. Artinya itu kalau yori ini artinya adalah lebih dari atau dibandingkan dengan. Kita lihat deh contoh nomor 1 di sini ada basu wa densha yori takai desu ya. Basu wa densha yori takai desu. Bis lebih mahal daripada densha. Bis itu lebih mahal daripada densha. Artinya seperti itu. Bis lebih mahal daripada densha. Basu wa lebih apa daripada apa ya, artinya seperti itu, lebih apa daripada apa. Jadi bis lebih mahal daripada densha. Densha itu kereta ya, densha itu kereta listrik ya, atau KRL. Kemudian kita lihat contoh lagi di sini ada sukue wa isu yori oi des ya. Sukue oh ini kurang ya, maaf. Sukue wa isu yori oi desu. Jadi mejanya ya. Jadi meja lebih banyak ya, yori lebih banyak, kata sifatnya apa? Lebih banyak daripada isu. Jadi meja lebih banyak daripada kursi. Terus kemudian kita lihat contoh di nomor 3. Yuri sang no nihongo wa Yuri san no nihongo wa watashi yori jouzu desu. Watashi yori. Jadi bahasa Jepang Yuri-san ya, bahasa Jepang Yuri-san itu lebih pandai daripada saya. Ini ya rumusnya, lebih apa daripada apa. Kata sifatnya apa di sini? Lebih KS. Lebih kata sifat daripada KB-nya apa?
Yuri-san no Nihongo, jadi bahasa Jepang Yuri-san itu lebih pandai daripada saya atau dibandingkan saya. Terus watashi wa Rina-san yori Nihongo ga jouzu desu. Saya lebih pandai ya. Lebih pandai di sini kan lebih pandai bahasa Jepangnya, dibandingkan dengan saudara Rina. Saya lebih pandai bahasa Jepang dibandingkan dengan saudara Rina. Ini boleh kata sifat atau KB-nya ya. Bisa dipahami ya teman-teman untuk yori. Yori itu perbandingan ya, lebih apa daripada apa ya, daripada atau dibandingkan. Lebih apa daripada apa atau dibandingkan dengan apa, seperti itu. Di bunpo nomor 4 ini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bunpo berikutnya. Bunpo nomor 5 di sini ada nani naito dochira ga nake atau ike desu ka. Ya, menanyakan perbandingan A dan B, bahwa A dan B itu mana yang lebih baik, to dan to ya. To itu kan artinya dan ya. Dochira itu kan yang mana, dochira ga apa, ga-nya itu kata sifatnya apa. Kita lihat saka to badminton to dochira ga suki desu ka. Saka bola dan badminton ya, dan bulu tangkis, bola dan bulu tangkis, dochira ga suka yang mana, lebih suka yang mana ya. Dochira ga suki desu ka, lebih suka yang mana. Saka atau badminton dochira ga suki desu ka, jadi artinya adalah bola dan bulu tangkis itu lebih suka yang mana. Dia menanyakan dochira ga suki, lebih suka yang mana. Kemudian kita lihat di contoh yang nomor 2 di sini ada Nihongo to Doitsugo to dochira ga muzukashi desu ka. Jadi bahasa Jepang dan bahasa Jerman, Doitsu Jerman, itu dochira ga muzukashi desu ka, mana yang lebih sulit, mana yang lebih apa. Nihongo to Doitsugo to dochira ga muzukashi desu ka. Ya, bahasa Jepang dan bahasa Jerman mana yang lebih sulit ya, seperti itu artinya. Kemudian contoh berikutnya di sini ada Fuyu to natsu to dochira ga ii desu ka? Ya, fuyu to natsu to dochira ga ii desu ka? Fuyu itu musim dingin ya, natsu itu musim panas, dochira ga ii desu ka? Musim dingin dan musim panas itu lebih bagus yang mana, dochira ga ii desu ka? Fuyu to natsu to dochira ga ii desu ka? Musim dingin dan musim panas lebih baik yang mana ya. Nah, kemudian di bunpo berikutnya ini to ini ya, ini berhubungan dengan bunpo yang bawah ya. Noho ga ini ya, itu adalah jawaban dari to dochira ini ya, menyatakan salah satu dari dua perbandingan atau lebih unggul atau lebih yang mana. Kita lihat contoh yang pertama di sini ya. Di sini ada saka to badminton to dochira ga suki desu ka? Bola dan bulu tangkis mana yang lebih suka. Terus kemudian dijawab saka no ho ga suki desu ya. Saka no ho ga ya, rumusnya no ho ga suki desu, lebih suka bola ya. Di sini jawabannya adalah lebih suka bola. Kemudian di contoh yang berikutnya adalah ya, kita lihat di sini Nihongo to Doitsugo to dochira ga muzukashi desu ka? Jawabannya di sini Nihongo no ho ga muzukashi desu, lebih sulit bahasa Jepang ya, artinya seperti itu. Terus kemudian Fuyu no ho ga ii desu ya, itu adalah jawaban dari sini. Fuyu to natsu to dochira ga ii desu ka? Jawabannya fuyu no ho ga ii desu, lebih bagus yang fuyu, lebih bagus musim dingin. Terus kemudian kalau suka dua-duanya bagaimana? Kalau misalkan di sini ya,
Kalau misalkan saka dan badminton lebih suka yang mana? Kalau suka dua-duanya gimana? Nah, ini kalau suka dua-duanya adalah jawabannya seperti ini. Dochiramo suki desu ya, atau dochiramo muzukashii desu. Tergantung kata sifatnya apa. Ini kata sifatnya tinggal kita ganti. Dochiramo muzukashii desu. Dochiramo kirei desu. Misalkan Ari santo Rina santo dochira ga kirei desu ka? Ditanya seperti itu. Misalkan kalau jawabannya dua-duanya cantik, dochira mo kirei desu yo. Dua-duanya cantik. Nah, ini kan kalau positif ya. Terus kalau negatifnya bagaimana? Suka dua-duanya. Nah, kalau tidak suka dua-duanya bagaimana? Yaitu dochiramo sukija atau suki dewa arimasen. Bahasa Jepang dan bahasa Jerman yang mana yang lebih susah? Kemudian kalau dua-duanya tidak susah, dochiramo muzukashiku nai desu. Dochiramo muzukashiku nai desu. Ya. Dochiramo iya i-nya hilang diganti ku nai desu. Seperti itu teman-teman. Dochiramo muzukashiku nai desu. Dua-duanya tidak sulit ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke nomor 7. Di sini ada nani nani no naka de ichibang. Nani nani no naka de ichibang itu digunakan untuk membuat perbandingan di antara sekelompok atau di dalam. No naka ya, naka ini kan di dalam ya, dalam. Atau boleh juga pakai de. Kita lihat aja contohnya. Ichibang ya, ichibang itu nomor 1 atau yang paling. Ichibang itu kan sebenarnya artinya adalah nomor 1 ya, tapi di sini di bunpo ini itu konteksnya itu adalah yang paling apa ya, tergantung kata sifatnya. Coba kita lihat kurasude ya, kurasude dare ga ichibang jouzu desu ka? Kurasude ya. Jadi kan kita sudah belajar ya, de yang artinya mengendarai, atau di ya. Di yang di sana itu adalah suatu aktivitas. Tapi de di sini ya, di partikel ini juga mengartikan de, tapi dia itu lebih menunjuk suatu kelompok ya. Jadi de itu artinya ada banyak ya teman-teman. Jadi kurasude jadi dalam satu ya. Nih artinya ini sini. Boleh pakai kurasu no naka ya, boleh pakai kurasu no naka de, atau boleh juga pakai de-nya doang. Nah, seperti itu kurasu de. Jadi di dalam kelas ya, di dalam kelas, dalam sekelompok kelas itu, dare ga ichibang jouzu desu ka? Dare ga ichibang, siapa? Dare kan siapa? Ga ichibang ya, ga ichibang. Oh, ini kurang ya. Ga ichibang kurasu de dare ga ichibang jouzu desu ka? Di dalam kelas itu ya, siapa? Dare ga, siapa yang paling pandai ya, kata sifatnya pandai sini, jouzu. Kurasu de dare ga ichibang jouzu desu ka? Di dalam kelas itu siapa yang paling pandai? Terus kemudian dijawab Rina sangga ichibang jouzu desu. Rina sangga ichibang jouzu desu. Kurasu de, di kelas, dare ga ichibang. Ini kurang ya, mohon maaf teman-teman. Ga ichibang ya. Ga ichibang. Rumusnya itu ada ga-nya di sini. Dare ga ichibang. Ga ichibang. Ya, ga ichibang jouzu desu ka? Rina sangga ichibang jouzu desu. Ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nomor 2 di sini ada kanji kudamono ya, kudamono no naka. Kudamono no naka de nani ga ichibang kirai desu ka? Ya, ini boleh pakai naka no naka ya, atau boleh juga langsung kudamono de nani ga ichibang kirai desu ka? Kudamono no naka de nani ga ichibang kirai desu ka? Di dalam kudamono ya, kudamono itu buah, atau di buah-buahan itu apa yang paling kamu tidak suka ya, artinya seperti itu.
Durian ga ichiban kirai desu. Durian ga ichiban kirai desu. Paling tidak suka ya. Paling tidak suka durian. Artinya seperti itu ya. Paling tidak suka durian ya. Durian paling tidak suka. Boleh juga seperti itu sih. Kemudian kita lihat contohnya di nomor 3. Di sini ada Tori-san wa nihongo de ya nani ga ichiban muzukashii desu ka? Ya, mungkin tanya ya. Tori-san wa nihongo de nani ga ichiban muzukashii desu ka? Ya, dia tanya si saudara Tori ini nihongo de. Jadi di dalam bahasa Jepang itu apa yang paling muzukashi? Apa yang paling sulit? Dia nanya ya. Terus dijawab sama si Tori ini adalah kanji ga ichiban muzukashii desu. Kanji ya. Kanji yang paling sulit atau yang paling sulit itu kanji ga ichiban ya. Kanji ga ichiban muzukashii desu ya. Kanji itu paling sulit atau paling sulit kanji ya. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya untuk di bunpo ini. Di bab 12 ini teman-teman jangan lupa bertanya ya, di bab mana atau di bunpo mana yang sulit. Silahkan ngomong, karena nanti akan saya buatkan di bagian sulit itu contoh lebih banyak atau penjelasan lebih rinci ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di bab berikutnya.